Di video ini aku akan bongkar startup yang pernah aku buat di tahun 2020. Nama startup pertamaku adalah Exova. Ya, jadi Exova itu bergerak di bidang platform marketplace freelancer. Exova itu sebenarnya dibangun berdua, jadi sama temanku Murah. Jadi kita udah buat perancangannya bahkan pada tahun 2020 awal sampai akhirnya rilis di tahun 2020 akhir. Tepatnya di tanggal 21 November 2020. Jadi pertama aku ingat banget dulu sama Murah aku buat business plan sampai kita bahkan ikut salah satu event juga. Kalau nggak salah namanya Wirausaha Muda Mandiri kalau nggak salah. Tapi kita gagal ya, di tahap kurasi aja kita udah gagal. Sejak saat itu aku mikir ternyata nggak segampang itu. It's not that easy bro. Akhirnya coba jalanin dulu sampai 2021, tepatnya Februari kita ketemu mentor. Nah mentor ini yang nyaranin kita buat ikut inkubasi. Nah dan semua cerita di sini dimulai. Dalam inkubasi ini Exova ikut salah satu event pemerintah namanya ASMI, yaitu Akselerasi Startup Mahasiswa Indonesia. Dari sini akhirnya kita lolos dan ya tentu kita dapat pendanaan. Tapi pendanaan jatuhnya pendanaan hibah gitu. Nominalnya nggak aku sebutin tentu aja. Selama setahun ini kita full ikutin kegiatannya ya, jadi ada kegiatan workshop, ada pelatihan, ada webinar, dan terakhir tuh ada kegiatan expo namanya. Kita presentasi, kita buka stand biasanya. Tapi karena kita pas itu masih di pandemik, jadi kita nggak bisa ikut offline. Jadi semuanya itu online gitu. Kita presentasinya online. Selama kegiatan itu kita ngapain aja dan pakai pendananya buat apa aja? Well, yang pastinya kita pakai marketing. Ya, marketing ini kita benar-benar targetin siapa pasar kita. Sampai beberapa akhirnya kita bisa dapat customer juga. Nah, kita juga pernah pakai buat lomba fotografi. Lomba fotografi ini ya biar brand awareness gitu. Apa namanya? Biar orang-orang tuh aware sama Exova gitu. Kalau Exova itu ternyata ada gitu. Dari sana sebenarnya lumayan insight yang bisa kita dapat. Nah, habis itu juga aku pernah ikut pitching ke investor ya, sampai ditolak juga pernah, kata-katain juga pernah, dikata-katain depan panggung, diketawain depan panggung itu pernah. Well, gimana caranya aku dan partnerku ini sampai di titik ini untuk Exova? Yang pertama itu relasi. Relasi sangat penting sekali karena di sini kalian akan nemu banyak informasi ya, kalian bisa dapetin banyak informasi dari relasi-relasi kalian, dan bahkan juga kalian bisa dapat bantuan untuk mengembangkan startup kalian agar lebih baik ke depannya. Itu penting. Kita juga dapat relasi ini, yaitu mentor kita itu. Mentor ini berguna buat kalian biar lebih bisa efisien waktu. Dalam artian gini, mentor kalian kan udah pernah ngejalanin sebelumnya. Mentor kalian juga udah tahu apa yang salah, apa yang benar. Jadi kalian bisa menghindari kesalahan yang udah dibuat sama mentor kalian. Jadi itu kan lebih efisien dan lebih cepat jadinya gitu. Tapi kalian usahain nyari mentor yang sesuai sama bisnis kalian. Kalau nggak, kalian nyari mentor yang nggak sesuai, ngapain? Ya buat apa? Kan beda. Nanti arahnya malah beda. Malah bisnis kalian dibedain di, bukan mentoring namanya. Kayak bisnis kalian diatur biar jadi kayak gini kan. Rugi gitu. Nah, yang ketiga itu tim. Ya, jadi tim Exova itu sangat solid. Jadi sebenarnya kita ada tim, selain aku sama Ngurah ini ada tim lagi 2. Jadi kita berempat sebenarnya ngurus Exova itu. Tim lagi 2 ini sama kita juga berempat nih kemana-mana, ada meeting ikut, ada solusi yang ya ada kendala yang harus cari solusi ya, kita bantu bareng-bareng, kita nyari solusi bareng-bareng. Jangan lupa selalu riset apapun yang akan kalian lakukan pada bisnis kalian, mau itu launching produk, marketing, dan segala macam. Penting nih biar nggak asal make decision gitu. Jadi kalian harus tahu market kalian emang butuh produk kalian nggak, market kalian emang perlu nggak. Kalau emang nggak perlu ya ngapain, gitu rugi. Gitu jadi perlu di riset matang-matang. Dan dari beberapa yang aku jelasin tadi, kesalahan besarku adalah di tahap riset, di tahap keempat. Jadi setelah 1 tahun berjalan, sekitaran tahun 2021 itu aku nyoba pivot. Yang dari awalnya freelancer, untuk keseluruhan freelancer gitu, dikerucutin lagi ke bagian fotografi, dan bahkan sebenarnya pas itu ke bagian fotografi untuk adat. Jadi bener-bener, dan ternyata mereka nggak butuh platform itu. Freelancer fotografi, freelancer yang kerjanya bisa yang ketemu orangnya langsung tuh nggak perlu platform kayak gini, harus nge-DP online lah, nggak perlu. Bahkan untuk kegiatan adat pun mereka nggak perlu fotografer langsung nyari di internet gitu loh. Nyari di Exova, disuruh nge-DP dulu. Nggak ada. Orang-orang nyari, klik di WA, bisa fotoin nggak? Oh iya bisa. Datang, cekir-cekir habis foto dikirim, bayar, udah kelar. Kalau Exova itu kesalahannya.
Jadi kita nggak ngeriset sebenarnya market kita itu butuh apa enggak itu ya. Butuh nggak market kita itu Exova? Dan ternyata mereka nggak butuh. Jadi ya kita make a wrong decision di sini. Beda lainnya kalau misalnya Exova ini fokusnya ke freelancer yang notabene-nya online gitu. Misalnya desain, translate, apalagi ya, coding gitu misalnya, yang bisa menghubungkan jarak jauh gitu, yang nggak harus ketemu sama kliennya gitu loh. Itu bisa, itu Exova bisa harusnya. Tapi ya dari pengalaman ini aku banyak belajar juga. Jadi beberapa pengalaman yang emang sulit didapetin, ya beberapa pelajaran yang emang sulit didapetin, sampai akhirnya aku udah membangun startup kedua aku sekarang, dan bisa dibilang lebih sukses dari startup pertama aku ini, Exova ini. Semua itu nggak akan terjadi kalau aku nggak pernah gagal di startup pertamaku. Jadi aku udah tahu yang mana harus aku hindari, yang mana harus aku jalani, karena aku udah belajar sebelumnya di startup pertamaku. Ya tentu perlu belajar lagi ke depannya. Mungkinnya startup kedua ini ada kendala apa-apa kan nanti perlu belajar lagi. Ya tapi dari kegagalan itu udah belajar juga untuk ngembangin bisnis yang lainnya ke depannya. Biar nggak make a wrong decision again. Dan akhirnya membuat startup tutup seperti Exova ini, tutup bulan Februari kemarin. Itu jadi udah tutup. Sampai di sini dulu untuk cerita pengalamanku tentang membangun startupku ini ya. Jadi kalian kalau mau diskusi silakan di komen. Nanti aku akan balas kalau ada yang mau nanya-nanya. And see you in the next video. Bye bye.